Pesisir selatan tanah Jawa, tempat ombak Samudra Hindia menghantam karang tanpa henti, terbentang sebuah wilayah yang kelak dikenal sebagai Pantai Watu Ulo. Pada masa itu, pantai ini belum bernama, belum disentuh jejak manusia, dan masih diselimuti aura misteri yang membuat siapapun enggan mendekat. Hanya burung laut dan suara angin yang menjadi saksi kesunyiannya. Konon, pada zaman ketika para resi masih sering bertapa di hutan-hutan lebat dan makhluk gaib hidup berdampingan dengan manusia, datanglah seorang pengelana sakti bernama Prabu Joko Samudro. Ia bukan raja sebuah kerajaan, melainkan bangsawan yang memilih meninggalkan istana demi mencari ilmu sejati. Perjalanannya membawanya melintasi gunung, hutan, hingga akhirnya tiba di tepi laut selatan yang bergelora. Prabu Joko Samudro berdiri di atas pasir hitam, memandangi laut luas yang seolah tak berujung. Di hadapannya, ombak menjulang tinggi, menggulung dengan kekuatan yang menakutkan. Namun tak ada rasa gentar di wajahnya. Justru laut itu memanggil jiwanya, seakan menyimpan rahasia besar yang harus diungkap. Menurut bisikan gaib yang ia terima dalam semedinya, di dasar samudra, terdapat makhluk raksasa berbentuk ular, penjaga keseimbangan laut dan daratan. Makhluk itu dikenal sebagai Ulo Samudro, ular purba yang telah hidup sejak bumi belum bernama. Selama ia tidur, laut akan tenang. Namun bila ia terbangun, bencana akan melanda pesisir Jawa. Penduduk desa terdekat yang tinggal jauh dari pantai sering mengalami kejadian aneh. Ternak mereka hilang tanpa jejak, gempa kecil mengguncang tanah pada malam hari, dan suara gemuruh dari laut terdengar seperti desahan makhluk raksasa. Para tetua desa meyakini bahwa ular samudra mulai bergerak, terganggu oleh ketidakseimbangan alam. Prabu Joko Samudro pun memutuskan menetap di pesisir itu. Ia mendirikan gubuk sederhana dan mulai melakukan tapa brata. Siang malam ia bersemedi, menyatukan batinnya dengan alam. Dalam keheningan itu, ia merasakan getaran besar dari dalam laut denyut kehidupan sang ular purba. Pada suatu malam bulan purnama, laut tiba-tiba surut jauh ke tengah. Pasir pantai menghampar luas, dan di kejauhan tampak sesuatu yang panjang berkelok, mengilap terkena cahaya bulan. Tanah bergetar, angin berhenti berhembus, dan suasana menjadi mencekam. Itulah dia, Ulo Samudro, gumam Prabu Joko Samudro dengan suara berat. Ia tahu, pertemuannya dengan makhluk itu akan menentukan nasib pesisir selatan Jawa. Jika gagal, daratan akan ditelan amukan laut. Jika berhasil, sebuah legenda besar akan tercipta, legenda tentang Watu Ulo, ular batu yang abadi. Dengan langkah mantap, Prabu Joko Samudro berjalan menuju laut yang terbuka, bersiap menghadapi takdir yang telah menantinya sejak awal perjalanan hidupnya. Langkah Prabu Joko Samudro terhenti di batas pasir basah dan laut yang surut. Udara terasa berat, seolah dunia menahan napas. Dari kejauhan, sosok panjang berkelok itu semakin jelas terlihat. Tubuhnya membentang seperti bukit kecil. Sisiknya berkilau kehijauan bercampur hitam, memantulkan cahaya bulan purnama. Setiap gerakannya membuat tanah bergetar perlahan. Tiba-tiba laut bergemuruh. Air yang tadi surut mendadak berputar membentuk pusaran besar. Dari pusat pusaran itu, kepala raksasa muncul ke permukaan. Mata Ulo Samudro menyala merah kekuningan, tajam menembus malam. Nafasnya menghembuskan kabut asin yang membuat bulu kuduk berdiri. Siapa manusia berani menginjak wilayahku? Suara berat menggema, bukan dari mulut, melainkan langsung di dalam batin Prabu Joko Samudro. Ia menundukkan kepala dengan penuh hormat. Aku Prabu Joko Samudro, pengelana yang mencari keseimbangan. Aku datang bukan untuk menantang, melainkan menenangkan. Ulo Samudro menggeram pelan. Gelombang besar terangkat, menghantam karang hingga pecah berkeping-keping. Manusia telah melupakan adat alam. Hutan ditebang, laut dikotori, gunung dirusak. Mengapa aku harus tidur sementara keseimbangan dilanggar? Prabu Joko Samudro terdiam. Kata-kata ular purba itu adalah kebenaran pahit. Ia lalu menancapkan tongkat pusakanya ke pasir dan duduk bersila. Dengan suara lirih, namun mantap, ia melantunkan doa kuno warisan para resi, memanggil roh penjaga bumi, laut, dan angin. Angin kembali berhembus perlahan, ombak yang semula mengamuk mulai melemah. Namun Ulo Samudro justru bangkit lebih tinggi. Tubuhnya melingkar membentuk lengkungan raksasa. Ekor besarnya menghantam pasir, menciptakan retakan panjang. Aku mencium niatmu, wahai manusia. Tapi niat saja tak cukup, kata Ulo Samudro. Bila kau ingin aku kembali tidur, buktikan keteguhanmu. Dalam sekejap, langit menggelap, awan hitam berkumpul,
Petir menyambar laut. Ombak raksasa menerjang pantai, hampir menyapu Prabu Joko Samudro. Namun ia tetap bertahan, menancapkan kedua kakinya ke pasir, memusatkan tenaga dalamnya. Gelombang kedua datang lebih besar. Batu karang terlempar, pasir beterbangan. Penduduk desa yang menyaksikan dari kejauhan berteriak ketakutan, meyakini hari kiamat telah tiba. Mereka berdoa agar sang pengelana sakti mampu menahan murka samudra. Dengan segenap tenaga batin, Prabu Joko Samudro berdiri dan mengangkat tangannya ke arah laut. Wahai penjaga samudra, bila kau ingin tumbang, ambillah aku. Namun jangan sentuh daratan dan manusia yang tak berdaya. Kata-kata itu mengguncang batin Ulo Samudro. Untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun, ia merasakan keikhlasan manusia yang rela mengorbankan diri demi keseimbangan alam. Petir terakhir menyambar, tepat di antara mereka, cahaya menyilaukan menutup pandangan. Saat sinar memudar, Prabu Joko Samudro masih berdiri, namun laut kembali tenang. Ulo Samudro menatapnya lama. Pengorbananmu belum selesai, ucapnya perlahan. Takdir kita masih terikat. Tubuh ular raksasa itu lalu melata ke tepi pantai, meninggalkan jejak panjang yang mengeras perlahan, seakan berubah menjadi batu. Sebuah pertanda bahwa pertempuran antara manusia dan kekuatan alam baru saja dimulai. Jejak panjang yang ditinggalkan Ulo Samudro membentang di sepanjang pantai, berkelok seperti tubuh ular raksasa yang membeku. Prabu Joko Samudro menatapnya dengan hati berdebar. Ia dapat merasakan energi kuat yang masih berdenyut dari jejak itu, seakan makhluk purba tersebut belum sepenuhnya pergi. Langit perlahan kembali cerah. Bulan purnama menggantung pucat di angkasa, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang kini tampak tenang, seolah tak pernah terjadi amukan dahsyat sebelumnya. Namun ketenangan itu justru terasa menipu, karena Prabu Joko Samudro tahu, Ulo Samudro belum benar-benar kembali tidur. Dari balik buih ombak, suara berat itu kembali terdengar, lebih pelan, namun penuh wibawa. Wahai manusia berhati tulus, dengarkan syaratku. Prabu Joko Samudro segera duduk bersila, menundukkan kepala. Hamba mendengarkan, wahai penjaga samudra. Sejak awal penciptaan, tugasku menjaga keseimbangan antara laut dan daratan, ucap Ulo Samudro. Namun keseimbangan tak bisa dijaga oleh satu makhluk saja. Manusia harus ikut bertanggung jawab. Bila tidak, aku akan kembali bangkit dan menelan apapun yang ada di pesisir ini. Angin laut berhembus, membawa aroma asin yang kuat. Ombak kecil menyentuh kaki Prabu Joko Samudro, dingin, namun menenangkan. Apakah syarat itu? Tanyanya dengan suara mantap. Pertama, ujar Ulo Samudro, harus ada satu manusia yang bersedia menjadi pengikat antara alam dan umat manusia. Ia tak harus mati, namun jiwanya akan terikat pada tempat ini. Prabu Joko Samudro terdiam, ia tahu apa arti kata-kata itu. Menjadi pengikat berarti hidupnya tak lagi bebas, tak bisa melanjutkan pengembaraan seperti yang ia impikan sejak lama. Kedua, lanjut sang ular purba, jejak tubuhku yang kau lihat ini akan kubiarkan membatu. Ia akan menjadi pengingat bagi manusia, tanda bahwa alam pernah murka dan bisa kembali murka bila dilupakan. Prabu Joko Samudro memejamkan mata. Dalam batinnya, ia teringat wajah-wajah penduduk desa yang ketakutan, anak-anak kecil yang menangis saat gempa kecil mengguncang rumah mereka. Ia juga teringat ajaran para resi, hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk menjaga harmoni semesta. Aku bersedia, ucapnya akhirnya. Begitu kata itu terucap, laut bergetar pelan. Cahaya kehijauan muncul dari dalam air, menyelimuti tubuh Prabu Joko Samudro. Ia merasakan panas dan dingin bersamaan, seolah jiwanya disentuh oleh kekuatan yang tak kasat mata. Mulai malam ini, kata Ulo Samudro, kau adalah penjaga pesisir. Selama kau setia, laut akan tenang. Perlahan, tubuh ular raksasa itu menyelam kembali ke dalam samudra. Namun sebagian tubuhnya tetap tertinggal di pantai, mengeras menjadi batu panjang berlekuk-lekuk. Batu itu memanjang dari tepi pantai hingga mendekati karang besar, menyerupai ular raksasa yang tertidur. Penduduk desa yang memberanikan diri mendekat terperangah melihat pemandangan itu. Mereka berlutut, mengira tengah menyaksikan keajaiban para dewa. Sejak saat itu, mereka menyebut batu panjang tersebut sebagai Watu Ulo Batu Ular. Prabu Joko Samudro berdiri di antara mereka. Wajahnya tampak lebih tenang, namun sorot matanya berubah. Ada kesedihan, ada keikhlasan, dan ada tanggung jawab besar yang kini melekat pada jiwanya. Tak seorang pun tahu bahwa keputusan malam itu
akan membawa perubahan besar, bukan hanya bagi pesisir selatan, tetapi juga bagi kehidupan Prabu Joko Samudro sendiri di masa mendatang. Sejak malam perjanjian itu, Prabu Joko Samudro tak pernah lagi meninggalkan pesisir selatan. Ia membangun sebuah padepokan sederhana di dekat Watu Ulo, tepat di antara hutan kecil dan pantai berbatu. Setiap pagi ia menyambut matahari terbit dengan semedi, dan setiap senja ia memanjatkan doa agar keseimbangan alam tetap terjaga. Penduduk desa mulai berdatangan. Mereka membawa hasil bumi padi, umbi, dan ikan kering sebagai tanda terima kasih. Prabu Joko Samudro menerimanya dengan rendah hati, namun ia selalu mengingatkan agar manusia tidak serakah pada alam. Ambillah secukupnya, pesannya, karena laut dan tanah bukan milik kita, melainkan titipan. Watu Ulo perlahan menjadi tempat yang disegani. Anak-anak dilarang bermain sembarangan di sekitarnya, dan nelayan selalu mengucap doa sebelum melaut. Aneh tapi nyata, sejak keberadaan batu ular itu, ombak besar jarang menghantam pesisir. Hasil tangkapan nelayan pun melimpah, seolah laut merestui kehidupan mereka. Namun pengorbanan Prabu Joko Samudro mulai terasa. Setiap kali ada manusia yang melanggar adat menebang pohon sembarangan atau menangkap ikan dengan rakus, dadanya terasa sesak, kepalanya berdenyut hebat. Ia sadar, jiwanya benar-benar telah terikat dengan alam. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu kembali dengan Ulo Samudro. Ular raksasa itu melingkar di dasar samudra, matanya redup namun penuh peringatan. Kesetiaan manusia selalu diuji oleh waktu, ucapnya. Akan datang saatnya ketika mereka melupakan pesanmu. Prabu Joko Samudro terbangun dengan keringat dingin. Firasah hatinya mengatakan, ujian besar akan datang. Ia pun mulai mengajarkan petua kepada para tetua desa, agar ajaran menjaga alam diwariskan dari generasi ke generasi. Tahun-tahun berlalu, Prabu Joko Samudro menua, rambutnya memutih, namun wibawanya semakin kuat. Anehnya, tubuhnya tak pernah benar-benar rentah. Ia seperti berhenti menua, seolah waktu pun menghormati ikatan takdirnya. Suatu sore, seorang pendatang asing tiba di pesisir. Wajahnya keras, matanya penuh ambisi. Ia menatap Watu Ulo dengan senyum licik, berbeda dengan orang-orang yang memandangnya penuh hormat. Dari sinilah, benih malapetaka mulai tumbuh. Prabu Joko Samudro merasakan gelombang panas di dadanya. Ia tahu, keseimbangan yang rapuh itu kembali terancam. Pendatang asing itu bernama Raden Mahesa Jagat, seorang bangsawan buangan dari wilayah barat. Ia dikenal cerdas, berani, namun dikuasai ambisi besar. Sejak pertama kali melihat Watu Ulo, matanya memancarkan ketertarikan yang tak wajar, seolah batu itu menyimpan kekayaan dan kekuatan yang bisa ia kuasai. Batu sepanjang ini pasti bukan batu biasa, gumamnya pada para pengikutnya. Aku merasakan daya gaib yang luar biasa. Penduduk desa memperingatkannya agar tidak bertindak sembarangan. Mereka menceritakan legenda Ulo Samudro dan pengorbanan Prabu Joko Samudro. Namun Raden Mahesa Jagat hanya tertawa kecil. Dongeng untuk menakut-nakuti orang bodoh, katanya sinis. Malam itu, tanpa sepengetahuan warga, ia mendekati Watu Ulo dengan membawa pusaka tombak hitam. Ia menancapkannya ke permukaan batu, berharap bisa memecah dan mengambil inti kekuatannya. Begitu tombak menyentuh batu, bumi bergetar hebat. Retakan kecil muncul, mengeluarkan cahaya kehijauan. Prabu Joko Samudro yang tengah bermeditasi tersentak, dadanya terasa seperti ditusuk. Ia berlari tertatih menuju pantai, namun sudah terlambat. Dari laut terdengar gemuruh panjang, lebih mengerikan dari sebelumnya. Langit menggelap seketika, ombak raksasa bangkit, menggulung dengan amarah. Angin menerjang desa, atap rumah beterbangan. Penduduk berlarian sambil berdoa, memanggil nama penjaga pantai itu. Ulo Samudro bangkit dari kedalaman laut, jauh lebih besar dan lebih murka. Matanya menyala terang, sisiknya berkilau seperti baja. Siapa yang berani melanggar perjanjian? Suaranya mengguncang jiwa. Raden Mahesa Jagat terpaku ketakutan, kesombongannya luruh seketika. Tombaknya terlepas dari genggaman, jatuh ke pasir. Ia berlutut, memohon ampun. Namun gemuruh laut tak menghiraukannya. Prabu Joko Samudro berdiri di hadapan Watu Ulo, menahan rasa sakit yang semakin hebat. Wahai penjaga samudra, teriaknya, ia telah bersalah. Jangan hukum yang tak berdosa. Ulo Samudro terdiam sejenak. Ombak berhenti di udara, seakan waktu membeku. Keserakahan manusia inilah yang selalu membangunkanku, ucapnya dingin. Perjanjian diuji lagi.
Cahaya hijau menyelimuti Watu Ulu, retakannya melebar. Prabu Joko Samudro tahu, bila batu itu pecah, bencana besar tak akan terelakkan. Dengan sisa tenaganya, ia bersiap mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya, keputusan yang akan mengubah dirinya selamanya. Hari-hari berlalu, setelah pengorbanan Prabu Joko Samudro. Pantai kembali tenang, seolah laut menghormati sumpah yang telah ditepati. Ombak berdebur lembut, angin berhembus bersahabat, dan matahari terbit dengan cahaya keemasan yang jarang terlihat sebelumnya. Namun bagi penduduk desa, ketenangan itu menyimpan duka mendalam. Mereka membangun sebuah tempat kecil di dekat Watu Ulo, bukan berupa bangunan megah, melainkan lingkaran batu sederhana sebagai penanda. Setiap orang yang datang akan menundukkan kepala, mengingat sosok penjaga yang telah menyatu dengan alam. Sejak saat itu, pantai tersebut dianggap suci dan penuh pantangan. Para tetua desa menetapkan adat baru. Tidak seorang pun boleh merusak karang, menebang pohon sembarangan, atau berkata kasar di sekitar Watu Ulo. Nelayan yang hendak melaut wajib membawa sesaji sederhana bukan untuk menyembah, melainkan sebagai tanda hormat kepada alam. SIRPA pun yang melanggar akan merasakan akibatnya, entah berupa hasil tangkapan yang nihil atau sakit misterius. Raden Mahesa Jagat, setelah sadar dari pingsannya, memilih meninggalkan pesisir itu. Sebelum pergi, ia bersujud di hadapan Watu Ulu, air matanya jatuh ke pasir. Sejak kejadian itu, ia berubah menjadi pribadi yang rendah hati, menyebarkan kisah kesalahannya sebagai peringatan bagi orang lain. Tahun demi tahun berganti, generasi baru lahir, tumbuh, dan menua. Legenda Watu Ulo diwariskan lewat tutur kata para orang tua kepada anak-anak mereka. Setiap lekuk batu diceritakan sebagai bagian tubuh ular purba, dan lekuk yang menyerupai wajah manusia diyakini sebagai Prabu Joko Samudro yang terus mengawasi. Sesekali, ketika manusia mulai lupa diri, tanda-tanda peringatan muncul. Laut mendadak bergelora tanpa sebab, angin berdesir membawa suara seperti desahan panjang. Para tetua segera mengingatkan warga untuk kembali memegang adat, dan ajaibnya, alam pun kembali tenang. Watu Ulo tak lagi sekadar legenda, melainkan penyeimbang antara masa lalu dan masa kini. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah menaklukkan alam, melainkan hidup selaras dengannya. Namun, zaman terus berubah. Dari kejauhan, tanda-tanda dunia baru mulai mendekat, zaman di mana manusia semakin berani, semakin lupa pada bisikan leluhur. Dan sekali lagi, warisan tua itu akan diuji. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak terelakkan. Jalan tanah menuju pesisir mulai dilewati semakin banyak orang. Kabar tentang Watu Ulo menyebar ke berbagai penjuru, bukan lagi hanya sebagai tempat sakral, tetapi juga sebagai objek rasa ingin tahu. Orang-orang dari luar daerah berdatangan, sebagian dengan niat hormat, sebagian lagi dengan niat yang tak selalu baik. Penduduk desa resah. Mereka melihat manusia mulai berfoto sambil duduk di atas Watu Ulo, tertawa tanpa mengindahkan adat. Sesaji yang dulu rutin diletakkan mulai jarang terlihat. Para tetua berulang kali mengingatkan, namun suara mereka perlahan tenggelam oleh hiruk-pikuk zaman. Pada suatu siang, sekelompok orang nekat mencoba memecahkan ujung Watu Ulo. Mereka percaya cerita lama hanyalah mitos. Saat palu besi menghantam batu, suara dentingan keras menggema, dan tiba-tiba langit berubah mendung. Angin laut berputar kencang, pasir beterbangan menyakitkan kulit. Seorang di antara mereka terlempar jatuh, kakinya terkilir tanpa sebab yang jelas. Yang lain merasakan panas hebat di dadanya, seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Mereka panik dan lari meninggalkan pantai. Malam harinya, laut bergemuruh. Ombak naik lebih tinggi dari biasanya. Para nelayan bermimpi didatangi ular raksasa, dan sosok pria berwajah batu yang menatap mereka dengan mata penuh peringatan. Keesokan paginya, para tetua mengumpulkan warga, mengadakan doa bersama di tepi pantai. Ini bukan amarah, ujar tetua tertua, melainkan peringatan terakhir. Setelah doa dipanjatkan, laut kembali tenang. Sejak itu, rasa hormat perlahan tumbuh kembali. Orang-orang menyadari bahwa Watu Ulo bukan sekadar batu panjang, melainkan saksi perjanjian lama yang tak boleh dilanggar. Namun di balik ketenangan itu, satu hal pasti, selama manusia masih memiliki keserakahan, Watu Ulo akan terus menguji mereka. Setelah peristiwa itu, suasana di sekitar Watu Ulo berubah. Pantai yang biasanya ramai oleh suara manusia kini lebih sering dipenuhi keheningan. Orang-orang yang datang melangkah lebih pelan, berbicara lebih lirih,
seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang terjaga dalam diam. Namun keheningan bukan berarti tanpa suara. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung penuh di langit selatan, beberapa warga mengaku mendengar bisikan halus dari arah Watu Ulo. Suara itu bukan jeritan, bukan pula ancaman, melainkan seperti nasihat yang berhembus bersama angin laut. Seorang tetua desa bernama Kiwana Setra adalah orang pertama yang berani mendekat saat bisikan itu terdengar jelas. Dalam semedinya, ia melihat bayangan seorang pria berjubah sederhana berdiri di atas batu panjang itu. Wajahnya tenang, matanya memandang laut dengan penuh ulas asih. "Jagalah titipan ini," ujar bayangan itu pelan. "Selama manusia ingat, aku akan tetap diam." Kiwana Setra tersadar dengan tubuh gemetar. Ia tahu, yang ia lihat bukan sekadar bayangan, melainkan wujud batin Prabu Joko Samudro yang masih menyatu dengan Watu Ulo. Sejak saat itu, Kiwana Setra menjadi juru pengingat, mengajarkan kembali makna legenda kepada generasi muda. Namun tidak semua orang mau mendengar. Dari wilayah jauh, datang kabar tentang rencana besar. Pesisir selatan akan dibuka lebih luas untuk kepentingan manusia. Alat-alat berat mulai diperbincangkan, peta-peta baru digambar. Nama Watu Ulo disebut-sebut hanya sebagai batu unik tanpa makna. Malam sebelum rencana itu dimulai, laut kembali menunjukkan tanda-tanda ganjil. Air surut jauh lebih dalam dari biasanya. Penduduk desa berkumpul dengan cemas. Kiwana Setra berdiri di depan mereka. "Ini bukan kebetulan," katanya tegas, "ini panggilan." Mereka pun mengadakan doa besar, memohon agar manusia kembali diberi kesadaran. Saat doa dipanjatkan, angin berhenti total, laut tenang seperti cermin. Dalam keheningan itu, satu pesan terasa kuat di hati semua orang. Bila peringatan terakhir diabaikan, maka ikatan lama akan terlepas. Malam itu, banyak yang tak bisa tidur. Semua menanti, apakah fajar esok akan membawa kedamaian? Atau awal dari kebangkitan yang selama ini tertahan. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat. Laut selatan tampak tenang, nyaris terlalu tenang, seolah menahan sesuatu di kedalamannya. Penduduk desa berkumpul di tepi pantai, menatap Watu Ulo yang memanjang sunyi, berkilau terkena embun pagi. Tak seorang pun berbicara, semua menunggu tanda dari alam. Ketika matahari naik setinggi tombak, ombak kecil menyentuh ujung Watu Ulo. Seketika terdengar suara halus, bukan gemuruh, melainkan desahan panjang seperti napas makhluk tidur. Angin berhembus lembut, membawa rasa damai yang menyentuh dada. Kiwana Setra maju selangkah. Dalam batinnya, ia mendengar suara yang sama seperti dalam semedinya dahulu. "Perjanjian tetap berlaku," bisik itu. "Selama manusia ingat dan menjaga, aku akan tetap terikat." Langit cerah sepenuhnya. Tak ada badai, tak ada gempa, tak ada amukan laut. Alam memilih memberi kesempatan, bukan hukuman. Penduduk desa meneteskan air mata haru. Mereka bersujud, bukan kepada batu, melainkan kepada kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta. Sejak hari itu, Watu Ulo dijaga sebagai warisan leluhur dan peringatan abadi. Cerita tentang Prabu Joko Samudro dan Ulo Samudro tidak hanya dianggap legenda, tetapi pesan hidup. Keserakahan membangunkan bencana, sementara keikhlasan menenangkan alam. Anak-anak tumbuh dengan kisah itu di telinga mereka. Para nelayan melaut dengan sikap rendah hati. Orang-orang yang datang dari jauh diajari untuk menghormati, bukan menantang. Dan Watu Ulo tetap membentang di pesisir selatan, diam namun hidup, bisu namun berbicara bagi siapapun yang mau mendengar. Konon, bila suatu hari manusia benar-benar melupakan sumpah itu, Watu Ulo akan bergerak kembali, dan Ulo Samudro akan bangkit sepenuhnya. Namun selama masih ada yang menjaga cerita ini, selama masih ada yang hidup selaras dengan alam, batu ular itu akan tetap menjadi penjaga sunyi. Maxi. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen, agar Anda tak ketinggalan dengan video terbaru kami.